Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Aris Arianto, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah perilaku organisasi dengan materi motivasi. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pertama, pengertian motivasi, kedua, teori motivasi, ketiga, motivasi kerja, keempat, timbulnya motivasi seseorang, dan kelima, motivasi karyawan. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan pengertian motivasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, istilah motivasi adalah motif yang menunjukkan dorongan, alasan, atau penyebab seseorang mencapai sesuatu. Oleh karena itu, istilah motivasi mengacu pada keadaan di mana seseorang didorong atau dipaksa untuk terlibat dalam tindakan atau tindakan yang disengaja. Menurut interpretasi ini, semua teori motivasi menyimpang dari prinsip dasar bahwa orang atau orang-orang hanya terlibat dalam aktivitas yang menurut mereka menyenangkan. Gagasan ini tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Menurut Robin 2003, motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu usaha yang intens, terarah, dan gigih dari pihak individu. Sedangkan motivasi menurut Soekarno 2002 adalah keinginan atau kesiapan untuk mencapai tujuan yang tinggi. Akibatnya, motivasi memainkan peran penting dalam upaya untuk meningkatkan kontrol manajerial dalam suatu organisasi. Dan menurut Cass dan James, tahun 2022, motivasi adalah apa yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu atau paling tidak menciptakan kecenderungan perilaku tertentu. Dorongan untuk bertindak ini mungkin disebabkan oleh rangsangan dari luar atau mungkin berasal dari proses fisiologis dan mental orang itu sendiri. Nah, elemen penting dalam memahami dan memprediksi perbedaan dan perilaku individu tanpa diragukan lagi adalah variasi dalam motivasi. Teman-teman mahasiswa, sub kedua adalah teori motivasi. Teori motivasi yang menekankan bagaimana membujuk individu untuk bertindak, termasuk bergabung dengan tim atau corporation. Akibatnya, teori motivasi ini disebut sebagai teori proses karena membahas metode dan prosedur untuk mendorong orang lain. Teori kebutuhan dari Maslow. Pertama, setiap orang di dunia memiliki kebutuhan yang dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu fisik, psikologis, dan spiritual. Nah, menurut gagasan ini, keinginan dipandang sebagai kekuatan atau tenaga atau energi yang memotivasi manusia untuk melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhannya. Sekali suatu kebutuhan telah terpenuhi, ia tidak akan kehilangan kemampuannya untuk memotivasi perilaku sampai ia muncul kembali sebagai suatu kebutuhan baru yang mungkin identik dengan aslinya. Nah, dalam hal ini Maslow membuat sejumlah asumsi berdasarkan hierarki atau tingkat persyaratan yang intensitasnya berbeda-beda dalam mendorong karyawan di dalam bisnis atau kelompok.
Nah, teori kebutuhan Maslow menekankan bahwa yang pertama adalah tidak ada kebutuhan yang terjadi bersamaan antara kategori kebutuhan tersebut. Yang kedua, kebutuhan dipuaskan pertama dari yang terendah. Yang ketiga, kebutuhan di tingkat atas terpenuhi jika kebutuhan di tingkat bawah sudah terpenuhi. Yang keempat, kebutuhan aktualisasi diri tidak pernah terpuaskan, selalu terus terpenuhi tanpa henti. Dan kelima, kebutuhan yang tidak terpenuhi menjadi pendorong atau motivasi bagi tindakan atau perilaku. Nah, teori motivasi yang kedua yaitu teori dua faktor dari Frederick Herzberg. Teori ini mengemukakan bahwa ada dua faktor yang dapat memberikan kepuasan dalam bekerja. Kedua faktor tersebut adalah yang pertama, pertimbangkan motivator, sesuatu yang menginspirasi. Elemen pekerjaan itu sendiri adalah salah satu komponen ini, bersama dengan faktor pencapaian pertimbangan, pengakuan atau penghargaan, faktor tanggung jawab, faktor untuk mencapai kemajuan dan pertumbuhan di tempat kerja, terutama promosi. Nah, menurut teori Maslow, unsur ini berhubungan dengan keinginan akan tantangan yang tinggi. Oke, dua faktor yang kedua adalah persyaratan kesehatan tempat kerja atau elemen kebersihan. Nah, elemen ini dapat berupa gaji atau hubungan karyawan, pengawasan teknis, kondisi kerja, aturan perusahaan, atau prosedur administrasi internal. Dalam hierarki persyaratan Maslow, elemen ini terhubung dengan kebutuhan di mana tingkat yang lebih rendah. Teori motivasi yang ketiga adalah teori prestasi atau achievement dari McClellan. Nah, pemikiran ini mengkategorikan manusia menurut hasil perbuatannya berupa prestasi, terutama yang di tempat kerja. Dengan kata lain, keinginan untuk sukses menjadi pendorong untuk melakukan pekerjaannya. Nah, intinya hal ini menunjukkan bahwa manusia mampu mengungguli spesies lain untuk menguasai keahlian atau keterampilan yang memungkinkan seseorang pekerja mencapai suatu prestasi. Kebutuhan ini mensyaratkan dan menuntut seorang pekerja untuk lebih dalam kegiatan belajar. Selanjutnya terbukti bahwa keberhasilan termasuk klasifikasi unsur-unsur pendorong atau motivator dalam melaksanakan tujuan bila digabungkan dengan teori dua faktor. Teori yang keempat adalah teori penguatan. Nah, hipotesis ini diterima secara umum dan sangat penting untuk cara orang belajar karena menggunakan premis law of effect. Menurut undang-undang, perilaku yang mendapat penguatan positif kemungkinan besar akan diulangi. Misalnya, dapat mengerjakan tugas dengan bagus terkadang menghasilkan pujian atau penghargaan, yang kemudian dipertahankan dengan mengulang proses pekerjaan tersebut. Demikian pula, tindakan yang tidak dihargai atau tidak boleh menerima penguatan karena kecil kemungkinan untuk tidak diulangi atau bahkan dihindari. Nah, teori yang kelima adalah teori harapan atau ekspektasi. Ide ini mengikuti prinsip yang menegaskan hubungan yang kuat antara pengetahuan seseorang tentang suatu perilaku dan hasil yang diharapkan untuk diperolehnya. Akibatnya, juga dapat disimpulkan bahwa usaha adalah kekuatan pendorong di balik suatu tindakan karena berorientasi pada pencapaian suatu kegiatan. Oleh karena itu, difokuskan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Bisnis dilakukan di tempat kerja melalui aktivitas yang dikenal sebagai pekerjaan, yang terutama dimotivasi oleh ekspektasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis dan kualitas bakat seseorang yang diekspresikan dalam bentuk keterampilan atau keahlian di tempat kerja berdampak pula pada jumlah usaha yang dapat dilakukan orang tersebut. Nah, teori motivasi yang keenam adalah teori tujuan. Tujuan sebagai motivasi.
Setiap karyawan yang memahami dan menerima tujuan organisasi perusahaan atau unit kerja dan meyakini bahwa tujuan tersebut sejalan dengan dirinya akan merasa bertanggung jawab untuk memastikan realisasinya. Dalam situasi ini, tujuannya akan berfungsi sebagai sumber motivasi di tempat kerja, mendorong karyawan untuk memilih metode kerja alternatif yang paling baik atau paling menguntungkan dan efektif. Teman-teman mahasiswa, dimanapun berada, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu sub ketiga, yaitu tentang motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan yang mendorong pekerja untuk bertindak dengan cara tertentu dan berusaha mencapai sesuatu, seperti mengelola pekerjaan tanpa ada motivasi dari manajer atau karyawan. Suwarto 2010 mencantumkan unsur-unsur berikut sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama, semangat kerja karyawan dan kepuasan kerja secara signifikan dipengaruhi oleh teknik organisasi, struktur organisasi di mana mereka beroperasi. Yang kedua, organisasi sosial. Struktur sosial atau suatu kelompok secara signifikan mempengaruhi perasaan diri masing-masing anggota. Mereka suka bekerja dalam tim dengan afiliasi yang fleksibel, kesiapan menyelesaikan tugas. Nah, yang ketiga, kemampuan setiap karyawan untuk bekerja keras memiliki dampak yang signifikan terhadap output mereka. Yang keempat, manfaat intrinsik dan intrinsik yang diterima pekerja di tempat kerja berdampak signifikan pada moral dan kemampuan mereka untuk menerima orang lain ke dalam kelompok mereka. Sedangkan menurut Munandar 2001, aspek-aspek motivasi kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kedisiplinan dari karyawan itu sendiri. Dengan kata lain, bagaimana karyawan merespon atau bersikap ketika melakukan tugas sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Kedua, imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi. Membuat hasil kerja dan gabungan gagasan atau uraian yang tersusun secara lebih lengkap akan menghasilkan suatu hasil atau produk yang mengedepankan kualitas, sehingga kualitas kerjanya pun akan lebih tinggi. Yang ketiga, kepercayaan diri, yaitu keyakinan pada keterampilan mereka sendiri yang dimiliki karyawan, kapasitas untuk berpikir secara konstruktif ketika dihadapkan pada fakta dan bertanggung jawab atas tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani masalah secara damai. Yang keempat, daya tahan terhadap tekanan, yaitu pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang dianggap karyawan sebagai bahaya atau sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara keinginan dan harapan mereka itu sendiri, dan tekanan tersebut ditangani dengan cara yang khusus bagi mereka. Yang kelima, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, yaitu individu yang sadar akan tanggung jawabnya dan berani mengambil risiko, menunjukkan inisiatif yang luar biasa ketika menghadapi tantangan di tempat kerja, dan serta memiliki kemauan yang kuat untuk menyelesaikan apa yang harus dilakukan. Sedangkan elemen penggerak motivasi kerja antara lain kinerja atau achievement, penghargaan atau recognition atau rekognisi atau reward. Nah, yang ketiga tantangan atau challenge. Yang keempat tanggung jawab atau responsibility. Yang kelima pengembangan atau development. Yang keenam tentu keterlibatan. Yang ketujuh kesempatan atau opportunities. Baik, kita lanjutkan submateri yang keempat, yaitu timbulnya motivasi seseorang. Nah, kebutuhan yang tidak terpenuhi, mencari dan memilih cara untuk memenuhi keinginan, perilaku yang diarahkan pada tujuan, evaluasi kinerja, penghargaan dan hukuman, dan kepuasan adalah bagian dari proses menciptakan motivasi.
Nah, timbulnya motivasi seseorang terdiri dari achievement motivation. Banyak orang terdorong untuk mengejar dan menyelesaikan tugas-tugas yang sulit karena rasa motivasi ingin berprestasi atau karena prestasi orang lain. Orang dengan motivasi ini mengantisipasi pencapaian tujuan mereka dan menaiki tangga kesuksesan. Mereka akan bekerja lebih keras ketika mereka percaya bahwa mereka akan memperoleh manfaat pribadi atas usaha mereka. Ketika bahaya kegagalan yang sedang dan ketika mereka menerima umpan balik tentang kinerja sebelumnya, nah, di antaranya ciri-ciri lain dari pekerjaan yang berorientasi pada prestasi. Yang kedua adalah affiliation motivasi. Kebutuhan untuk berinteraksi secara sosial dan bekerja dengan individu yang memenuhi syarat dan akrab dengan emosi merupakan kekuatan pendorong di balik afiliasi. Orang dengan motivasi atau dengan motif aliansi akan tampil lebih baik jika mereka memiliki watak yang ramah dan kooperatif. Ketiga, kekuatan yang memotivasi. Keinginan untuk mengendalikan, membujuk orang lain, dan mengubah keadaan adalah yang mendorong seseorang untuk mencari kekuasaan. Orang-orang dengan dorongan yang kuat untuk mempengaruhi perusahaan sangat ingin mengambil kesempatan dan mengantisipasi dampak yang besar. Setelah mendapatkan kendali, seseorang dapat memanfaatkan baik secara positif maupun negatif. Ketika seseorang yang menginginkan kekuasaan didorong oleh kekuatan institusional daripada kekuatan pribadi, mereka berkembang menjadi manajer yang cerdas. Teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan submateri terakhir, yaitu memotivasi karyawan. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Society for Human Resource Management, perasaan bahagia para pekerja di tempat kerja sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu, manajemen memiliki tanggung jawab besar dan peluang untuk menumbuhkan tempat kerja yang memotivasi. Ada 7 praktek manajemen yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Nah, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan peluang berkomunikasi yang efektif kepada semua karyawan. Memberikan peluang komunikasi yang baik kepada para pekerja yang ada adalah strategi pertama dan terpenting yang harus digunakan manajer dan pemimpin. Nah, disinilah istilah kesempatan untuk berkomunikasi mengacu pada proses memastikan semua anggota staf diberitahu tentang peraturan, pedoman, atau tujuan perusahaan yang baru agar setiap orang dapat sepenuhnya memahami perubahan-perubahan tersebut. Yang kedua, menciptakan peluang bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya adalah teknik kedua untuk meningkatkan motivasi karyawan. Karyawan tentu akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pimpinan jika hal ini dilakukan. Yang ketiga yaitu menciptakan komunikasi yang efektif antara karyawan, manajer senior, dan eksekutif. Atribut positif yang mendukung motivasi karyawan untuk lebih terlibat dan efektif dalam bekerja adalah hubungan yang baik antara anggota, staf, manajer senior, dan eksekutif. Nah, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh manajer dan pimpinan untuk mempromosikan hubungan positif di antara para pelaku perusahaan? Salah satunya yaitu kita perlu menjalin pertemuan rutin dan komunikasi yang terbuka dan jujur dalam situasi apapun. Yang keempat, membina hubungan yang baik antara karyawan dan supervisor. Pada poin keempat, direkomendasikan agar karyawan dan atasan memiliki hubungan yang positif.
Hal ini tentu sejalan dengan poin sebelumnya yang menyerukan komunikasi yang efektif antara karyawan, manajer senior, dan eksekutif. Lalu bagaimana bisa hal ini dilakukan? Hal ini disebabkan fakta bahwa karyawan akan lebih sering terlibat dengan penyedia mereka daripada profesional seperti CEO, eksekutif perusahaan lain, dan personal manajemen. Oleh karena itu, memiliki hubungan kerja yang solid dengan atasan sangatlah penting untuk memotivasi karyawan. Yang kelima, memungkinkan karyawan untuk mengambil tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Mereka sambil juga bisa memberikan kepercayaan untuk melakukannya sendiri. Otonomi yang dimiliki seorang karyawan untuk menggunakan kreativitasnya untuk menyelesaikan semua tugasnya di tempat kerja adalah hal yang dapat memotivasi dirinya. Yang keenam, mengatasi kekhawatiran dan keluhan yang dimiliki oleh karyawan. Tindakan keenam ini adalah berkembang menjadi manajer, supervisor, atau tim manajemen yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Mereka bertindak sebagai penghubung dan membantu karyawan lain yang dapat menyelesaikan masalah jika mereka memiliki keluhan atau kekhawatiran tentang pekerjaan mereka. Menjadi atasan yang tidak memperumit masalah atau mempersulit penyelesaian masalah sederhana juga sangat penting. Yang ketujuh yaitu memberikan apresiasi, pengakuan, dan penghargaan kepada karyawan yang unggul. Pendekatan ini pasti akan lebih efektif. Faktanya, beberapa organisasi telah menggunakan untuk meningkatkan antusiasme staf. Secara umum, orang ingin diakui oleh orang lain. Selain itu, mereka menginginkan orang lain untuk mengakui dan menghargai kerja keras mereka. Oleh karena itu, memberikan ucapan terima kasih, pengakuan, dan penghargaan kepada karyawan yang telah memberikan hasil kerja terbaik tentu sangat disarankan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa motivasi adalah keadaan di mana seseorang didorong atau dipaksa untuk terlibat dalam tindakan atau tindakan yang disengaja. Nah, teori motivasi terdiri dari teori kebutuhan, teori dua faktor, teori prestasi, teori penguatan, teori harapan, dan teori tujuan sebagai motivasi. Nah, motivasi kerja itu sendiri adalah dorongan yang mendorong pekerja untuk bertindak dengan cara tertentu dan berusaha mencapai sesuatu seperti mengelola pekerjaan tanpa ada motivasi dari manajer atau karyawan. Sedangkan elemen penggerak motivasi kerja antara lain adalah kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, serta kesempatan. Memberikan peluang komunikasi yang baik kepada para pekerja yang ada adalah strategi pertama dan terpenting yang harus digunakan manajer dan pemimpin dalam memberikan motivasi kepada karyawan. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Saya Aris Arianto mohon undur diri sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan salam Ujar. Unpam mengajar.